Jairo Riedewald merapat ke Timnas Indonesia, analisis potensi positif dan negatifnya. Kabar mengejutkan datang dari jagat sepak bola tanah air. Jairo Riedewald, pemain yang malang melintang di Liga Inggris dan Belgia, dikabarkan akan segera dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Patrick Kluivert coret Jens Raven dari daftar panggil Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Jens Raven yang tenaganya belum pernah diandalkan pelatih Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, terus berjuang mendapatkan tempat di skuad Garuda Senior. PSSI ambil langkah tegas untuk Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 terancam gagal lolos perempat final Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara usai Timnas Indonesia U20 kalah dari Iran dan terancam gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Jairo Riedewald merapat ke Timnas Indonesia, analisis potensi positif dan negatifnya. Kabar mengejutkan datang dari jagat sepak bola tanah air. Jairo Riedewald, pemain yang malang melintang di Liga Inggris dan Belgia, dikabarkan akan segera dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Tentu saja, hal ini langsung menyita perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain sekelas Riedewald tentu saja membawa angin segar bagi skuad Garuda. Pengalamannya bermain di level Eropa, ditambah kemampuannya yang mumpuni di lini tengah, bisa menjadi solusi bagi beberapa permasalahan yang selama ini dialami Timnas Indonesia. Namun, di balik potensi positifnya, ada juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Integrasi pemain asing ke dalam tim yang sudah terbentuk tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimana dampaknya terhadap dinamika tim dan pemain lokal? Mari kita bahas lebih lanjut. Riedewald, harapan baru di lini tengah Garuda. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Riedewald. Dia melihat Riedewald sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia, yang selama ini masih mencari sosok pemimpin di lapangan. Kehadiran Riedewald diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Pengalamannya di berbagai klub Eropa, termasuk Crystal Palace dan Royal Antwerp, akan sangat berharga bagi para pemain muda Indonesia. Dia dapat menjadi mentor sekaligus contoh bagi mereka. Saya rasa, di belakang dan depan, kita baik-baik saja. Mungkin di lini tengah kami butuh. Karena itulah saya sebut Jairo Riedewald, ucap Kluivert. Potensi positif, pengalaman Eropa dan strategi baru. Riedewald, dengan pengalamannya di Premier League dan Liga Belgia, membawa segudang pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia. Kemampuan bertahannya yang solid dan visi bermainnya yang bagus akan sangat membantu dalam mengatur tempo permainan. Selain itu, fleksibilitas posisi yang dimiliki Riedewald juga menjadi nilai tambah. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, bahkan bek kiri. Hal ini memberikan pelatih lebih banyak opsi taktikal dalam merumuskan strategi. Kehadiran Riedewald juga berpotensi meningkatkan motivasi pemain muda. Berlatih dan bermain bersama pemain kelas Eropa akan meningkatkan standar latihan dan kompetisi internal tim. Ini akan memacu pemain muda untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Potensi negatif, adaptasi dan dinamika tim. Meski potensi positifnya sangat besar, kita juga perlu mempertimbangkan potensi negatifnya. Salah satu tantangan terbesar adalah proses adaptasi Riedewald dengan lingkungan baru dan gaya bermain Timnas Indonesia. Selain itu, integrasi pemain asing ke dalam tim yang sudah terbentuk bisa berdampak pada dinamika tim. Butuh waktu dan usaha untuk membangun chemistry dan adaptasi dengan gaya bermain pemain lokal.
Potensi konflik atau ketidakcocokan antar pemain juga perlu diantisipasi. Terlalu bergantung pada pemain naturalisasi juga berpotensi menghambat perkembangan pemain lokal. PSSI dan pelatih harus memastikan bahwa kehadiran Riedewald tidak menggeser kesempatan bermain pemain lokal yang berpotensi. Hal ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak negatif. Manajemen yang cermat adalah kunci. Secara keseluruhan, bergabungnya Jairo Riedewald ke Timnas Indonesia memiliki potensi dampak positif yang signifikan. Namun, kesuksesan integrasi Riedewald bergantung pada bagaimana PSSI dan pelatih mampu mengelola potensi dampak negatif. Manajemen yang cermat dalam proses adaptasi dan membangun chemistry di dalam tim sangat penting. Dengan begitu, kehadiran Riedewald dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Semoga kehadirannya membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert coret Jens Raven dari daftar panggil Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Jens Raven yang tenaganya belum pernah diandalkan pelatih Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, terus berjuang mendapatkan tempat di skuad Garuda Senior. 1. Jens Raven berjuang masuk Timnas Indonesia Senior. Perjuangan Jens Raven berlangsung di klub FC Dordrecht U21. Bersama FC Dordrecht U21 musim ini, Jens Raven mengemas 6 gol dari 20 pertandingan. Sementara bersama Timnas Indonesia U20, Jens Raven tercatat sebagai top skor skuad Garuda Nusantara di Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun, ajang-ajang di atas diyakini belum cukup bagi Jens Raven untuk menarik hati Patrick Kluivert. Sekalipun ayah Jens Raven, Bon Raven, merupakan rekan Patrick Kluivert sewaktu membela Timnas Belanda kelompok umur, penyerang 19 tahun itu mesti menunjukkan kelayakannya memperkuat Timnas Indonesia Senior. Salah satu momentum Jens Raven unjuk gigi di hadapan Patrick Kluivert adalah saat tampil memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Ia mesti tampil impresif di ajang 2 tahunan itu untuk menarik perhatian Patrick Kluivert. 2. Jens Raven tampil standar saat Timnas Indonesia U20 tumbang 0-3 dari Timnas Iran U20. Sayangnya saat Timnas Indonesia U20 menghadapi Iran U20 di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025 pada Kamis 13 Februari 2025, Jens Raven gagal unjuk gigi karena minim suplai. Jika permainan seperti ini kembali berulang saat Timnas Indonesia U20 menantang Uzbekistan U20, 16 Februari 2025, dan Yaman U20, 19 Februari 2025, pintu masuk Jens Raven untuk membela Timnas Indonesia pada Maret 2025 otomatis tertutup. Jens Raven berpotensi kalah saing dengan nama-nama lain seperti Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni, Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Untuk nama yang disebut terakhir sedang panas-panasnya. Dalam 4 laga yang dijalani sepanjang 2025 bersama Persis Solo, Ramadan Sananta mencetak 3 gol. PSSI ambil langkah tegas untuk Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 terancam gagal lolos perempat final Piala Asia U20 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara usai Timnas Indonesia U20 kalah dari Iran dan terancam gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara baru saja kalah dari Iran dengan skor telak 0-3 pada laga pertama grup C di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, China, Kamis, 13 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. 3 gol Iran yang bersarang ke gawang Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Hesam Nafari Nogourani, 5, Esmail Golizadeh, 63, dan Mobin Dehkan, 70.
Buntut kekalahan telak itu, Timnas Indonesia U20 harus rela berada di dasar klasemen sementara grup C dengan 0 poin dan selisih gol -3. Sementara itu, Iran di posisi pertama dengan koleksi 3 poin dan selisih gol +3, diikuti Uzbekistan di posisi kedua, 3 poin dan selisih +1 gol, serta Yaman ketiga, 0 poin, selisih gol -1. Nantinya, hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang berhak lolos ke babak selanjutnya alias perempat final Piala Asia U20 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 bakal menghadapi Uzbekistan dan Iran akan bertemu Yaman saat melakoni laga keduanya pada Minggu, 16 Februari 2025. Gara-gara kalah telak dari Iran, Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri terancam gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, Erick Thohir sendiri menargetkan Indra Syafri untuk membawa pasukan Garuda Nusantara minimal lolos ke perempat final. Target menjadi 2 tim terbaik di fase grup dan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Saya berharap Timnas Indonesia U20 memanfaatkan ajang ini sebagai bagian dari persiapan Piala Asia U20 2025, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kini, Jens Raven CS wajib menang atas Uzbekistan dan Yaman jika ingin menjaga asa lolos ke perempat final meskipun itu amat sulit. Di tengah nasib Timnas Indonesia U20 yang terancam gagal lolos ke babak 8 besar, Indra Syafri mendapat sorotan tajam dari netizen di media sosial X hingga menjadi trending topik. Di antaranya, ada yang meminta pelatih asal Sumatera Barat itu dipecat oleh PSSI dari jabatan juru taktik Timnas Indonesia U20 karena dianggap miskin taktik dan strategi. Timnas U20 0, Iran 3 di bawah Indra Syafri atau Syafriola dengan TC panjang menghabiskan uang rakyat ternyata hasilnya hancur lebur. Miskin taktik dan strategi. Erick Thohir pecat di tengah jalan kayak ST dong biar adil, tulis akun Xquinta 1217. Pelatih panik, pemain bingung yang nonton heran, ini nonton sepak bola apa nonton 11 anak muda berbaju merah berlarian tak tentu arah, terasa benar kehilangan ST sang histori makar. Pecat Indra Syafri Erick Thohir PSSI, tambahnya. Lantas, akankah permintaan dari sejumlah netizen itu yang ingin Indra Syafri didepak dari kursi pelatih Garuda Nusantara akan ditanggapi oleh PSSI? Hingga artikel ini terbit, belum ada pernyataan resmi dari PSSI soal nasib Indra Syafri. Yang jelas, Erick Thohir masih menyimpan harapan terhadap tim besutan Indra Syafri itu karena masih ada 2 laga sisa kontra Uzbekistan dan Yaman. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk Timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela Timnas Indonesia, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya. Alih-alih membicarakan soal Indra Syafri, ex-presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa PSSI dan masyarakat Indonesia harus terus mendukung pasukan Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Erick Thohir. Sementara itu, Indra Syafri mengatakan bahwa dirinya bakal mengevaluasi permainan dari anak asuhnya usai kalah dari Iran. Selain itu, dia menegaskan siap untuk menurunkan tim terbaiknya demi mengejutkan sang juara bertahan, Uzbekistan pada laga nanti. Kita akan evaluasi tim dahulu, ujar Indra Syafri berdasarkan rekaman suara yang diterima tvonnews.com, Kamis, 13 Februari 2025. Kita akan siapkan tim untuk menghadapi Uzbekistan, tandasnya. Masyarakat Indonesia dorong PSSI tunjuk Winston Bogarde gantikan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Masyarakat Indonesia mendorong PSSI untuk menunjuk Winston Bogarde sebagai pengganti Indra Syafri di posisi pelatih Timnas Indonesia U20. Permintaan ini muncul setelah Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri kalah 0-3 dari Timnas Iran U20 di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025,
Kamis 13 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih yang cocok menggantikan Indra Syafri jikalau gagal mencapai target lolos Piala Dunia U20 2025. Winston Bogarde, pelatih asal Belanda yang memiliki pengalaman melatih yang bagus di level kelompok umur, tulis akun Al Gaming. Winston Bogarde juga pernah bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sewaktu membesut Adana Demirspor. Patut ditunggu kabar selanjutnya, sambung akun di atas. 1. Profil dan prestasi Winston Bogarde. Winston Bogarde merupakan mantan pesepak bola profesional yang aktif bermain pada 1988 hingga 2004. Biasa mentas sebagai fullback kiri dan bek tengah. Sejumlah klub top Eropa pernah dijajalnya mulai dari Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona dan Chelsea. Pria kelahiran Rotterdam, Belanda pada 22 Oktober 1970 ini tercatat memenangkan 2 trofi Eredivisie bersama Ajax Amsterdam dan 2 gelar Liga Spanyol bareng Barcelona. Setelah pensiun sebagai pemain, Winston Bogarde beralih berprofesi menjadi pelatih. Ia mengawali karir menjadi pelatih Volendam U18 pada 2008 hingga 2009. Selain itu, ia juga pernah menjadi asisten pelatih di Ajax Amsterdam U21 pada 2017 hingga 2020. Di musim panas 2020, ia diajak Erik ten Hag untuk menjadi asisten pelatih Ajax Amsterdam senior. Sayangnya ketika Erik ten Hag pindah ke Manchester United pada 2022, Winston Bogarde tidak dibawa. Sempat menganggur setahun, ia menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Adana Demirspor selama kurang lebih 3 bulan, Juli-September 2023. Setelah itu, Winston Bogarde belum menangani klub apapun. Pengalaman panjangnya sebagai pemain, telah sempat bekerja sama dengan pelatih sekaliber Erik ten Hag, dinilai cukup untuk mengantarkan pelatih 54 tahun ini duduk di kursi pelatih timnas Indonesia U20. 2 timnas Indonesia U20 masih berpeluang lolos perempat final Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, tetap layak mendapatkan dukungan. Timnas Indonesia U20 pun masih berpeluang lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 meski kalah 0-3 dari timnas Iran U20 di laga pertama. Skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, hampir pasti lolos ke perempat final jika menyapu bersih 2 laga sisa grup C Piala Asia U20 2025 dengan kemenangan. Jadi, siap bawa Timnas Indonesia U20 lolos perempat final Piala Asia U20 2025, Indra Syafri. 3 faktor yang membuat Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran. Timnas Indonesia U20 memulai perjalanan di Piala Asia U20 2025 dengan hasil kurang memuaskan. Garuda Muda kalah dengan skor 0-3 dari Iran pada duel di Stadion Shenzhen Youth Football Training pada Kamis 13 Februari malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Indra Syafri menurunkan komposisi pemain terbaiknya pada laga ini. Welber Jardim langsung dimainkan sejak menit awal. Begitu juga dengan Jens Raven yang jadi andalan di lini depan. Hanya saja, Iran tampil sangat bagus dan dominan. Indonesia memberi perlawanan, akan tetapi kalah dengan skor 0-3. 3 gol yang bersarang di gawang Indonesia dicetak oleh Hesam Nafari, Ismail Golizadeh, dan Mobin Dehgan. Indonesia kini berada di dasar klasemen grup C, kalah selisih gol dari Yaman yang kalah 0-1 dari Uzbekistan pada matchday pertama. Lantas, apa yang membuat Garuda Muda kalah telak? Analisis kekalahan Timnas Indonesia U20. Ada beberapa kelemahan mendasar yang dimiliki Timnas Indonesia U20. Kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Iran U20. Salah satu faktor utama kekalahan adalah kelemahan Timnas Indonesia U20 dalam duel-duel udara. Ketiga gol Iran tercipta berkat keunggulan mereka di udara. Umpan silang yang akurat dan kekuatan fisik pemain Iran jadi kunci. 3 gol Iran, semua bermula dari umpan crossing. Termasuk dari situasi bola mati.
Iran sendiri, dari statistik di situs resmi AFC, melepaskan 29 umpan crossing sepanjang laga. Iran juga banyak melepas umpan jauh dan mengandalkan duel-duel fisik. Pertahanan Iran dan lini serang Indonesia yang belum optimal. Indonesia kesulitan dalam duel 1 lawan 1. Pertahanan Iran yang solid dan disiplin membuat para pemain Indonesia kesulitan menembusnya. Indonesia jarang dapat peluang di dalam kotak penalti. Dari total 11 shots yang dilepas Garuda Muda, hanya 4 yang berasal dari dalam kotak penalti. Jadi, pergerakan pemain Indonesia di dalam kotak penalti Iran memang sangat terbatas. Dua bintang Australia cedera jelang hadapi timnas Indonesia, keuntungan buat pasuk Patrick Kluivert. Akankah ini jadi keuntungan buat pasukan Patrick Kluivert? Ya, timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang melawan Australia dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, dua pemain Australia, yakni Nestori Irankunda dan Jordan Bos mengalami cedera. 1. Badai cedera. Menurut laporan Yahoo News, Irankunda mengalami cedera saat membela Grasshoppers melawan Lugano pada Minggu 9 Februari 2025. Striker berusia 19 tahun itu padahal tampil sejak menit awal dan sempat menyumbang 1 assist sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-36. Meski begitu, Irankunda saat ini masih menjalani proses pengecekan lebih lanjut apakah cedera pada pergelangan kakinya parah atau tidak. Jika parah, tidak menutup kemungkinan dia akan absen saat Australia bersua timnas Indonesia pada 20 Maret 2025. Harapan Nestori Irankunda untuk dipanggil ke skuad Soceroos dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA bulan depan melawan Indonesia dan Cina tampaknya terancam setelah ia mengalami cedera pergelangan kaki saat bermain untuk klub Swiss, Grasshoppers, tulis laporan Yahoo News, dilansir Rabu, 12 Februari 2025. Irankunda terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-36 dalam pertandingan Swiss Super League yang berakhir imbang 1-1 melawan Lugano. Dipahami bahwa Irankunda akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya, sambungnya. Sialnya, tidak hanya Irankunda saja pemain Australia yang mengalami cedera pada pekan lalu. Ada juga Jordan Bos yang mengalami cedera saat membela klubnya, Westerlo, kontra Standard Liège. Sama seperti Irankunda, bek sayap kiri itu masih dalam pengecekan lebih lanjut terkait kondisi cederanya. Jordan Bos, bek kiri Westerlo, klub Belgia, juga mengalami masalah hamstring dan hanya bertahan 24 menit sebelum digantikan dalam kemenangan 4-2 timnya atas Standard Liège, terang Yahoo News. Mantan pemain Melbourne City itu juga akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui apakah cederanya akan mempengaruhi peluangnya bermain untuk Australia bulan depan, tambahnya. 2. Keuntungan buat timnas Indonesia. Jika kedua pemain itu absen, tentu akan menjadi kabar yang cukup bagus buat timnas Indonesia. Diharapkan, skuad Garuda bisa memanfaatkan situasi itu ketika menghadapi Australia di Stadion Sydney pada 20 Maret 2025. Pasalnya, laga itu menjadi laga krusial bagi kedua tim dalam membuka asa ke Piala Dunia 2026. Australia sedang duduk di posisi 2 dengan 7 poin, sementara timnas Indonesia mengekor di urutan 3 dengan 6 poin. Jelang timnas Indonesia versus Australia, Erick Thohir rapat dengan BTN, apa isinya? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menggelar rapat dengan Badan Tim Nasional, BTN, jelang laga timnas Indonesia versus timnas Australia. Hal itu agar tidak ada kendala berarti dalam menyambut lanjutan grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi Australia dan timnas Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan itu akan terjadi pada 20 dan 25 Maret 2025. 1. Tandang. Skuad Garuda bermain lebih dulu dengan tandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret.
Kemudian 5 hari berselang, tim polesan Patrick Kluivert itu akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Erik mulai melakukan rapat dengan BTN dalam menatap 2 laga krusial tersebut. Sebab, ia tidak ingin persiapan timnas Indonesia tidak maksimal termasuk dari segi non-teknis. Meeting dengan Badan Tim Nasional untuk persiapan pertandingan timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain, tulis Erik pada akun Instagram pribadinya Erick Thohir, Rabu, 12 Februari 2025. Kami ingin memastikan seluruh kebutuhan untuk timnas Indonesia saat tandang dan kandang bisa dipersiapkan secara maksimal, sambung Menteri BUMN itu. 2. Koordinasi. Sebelumnya, Erik memang sudah menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan BTN terkait persiapan timnas Indonesia. Salah satunya, yakni terkait menyewa pesawat saat pulang dari Australia ke Indonesia agar pemain tidak kelelahan. Saya kemarin malam bicara persiapan ke Australia saja, karena memang banyak pemain kita di luar negeri, di Eropa itu baru selesai tanggal 16 Maret, dari Amerika juga ada Martin Paes, yang perjalanan jauh, kata Erik di Stadion Pakansari, Sabtu 8 Februari 2025. Yang dari Eropa juga perjalanan 12-16 jam. Jadi kalau mereka berangkat tanggal 16 atau 17, baru sampai Australia tanggal 18. Tanggal 19 berlatih, 20 main, itu yang memang diskusi yang kami perdalam, imbuhnya. Insya Allah dukungan PSSI untuk timnas tanggal 21 mereka langsung pulang pakai pesawat charter, untuk mempersiapkan laga tanggal 25, lawan Bahrain. Jadi tanggal 22, 23, dan 24, mereka bisa dalam kondisi maksimal dan beristirahat. Sama seperti para pemain ketika dari Bahrain ke Cina, tandasnya. 3. Krusial. Jay Itzes beraksi pada laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia, foto, MPI, Aldi Chandra Setiawan. 2 pertandingan di bulan Maret itu memang menjadi laga krusial bagi Timnas Indonesia. Sebab, mereka sedang bersaing sengit dalam perebutan posisi 2 di papan klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 3 dengan 6 poin, terpaut 1 angka saja dari Australia yang duduk di posisi 2. Jika mampu memenangi laga di Sydney, maka mereka akan menggeser posisi Soceros. Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Di sisi lain, Rizky Ridho CS juga wajib waspada karena perolehan poin mereka saat ini sama seperti Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina yang mengisi posisi 4-6. Oleh karena itu, tak heran jika PSSI melakukan rapat dengan BTN terkait persiapan Timnas Indonesia. Sebab, persiapan yang maksimal memang dibutuhkan untuk bisa meraih hasil terbaik sehingga dapat terus membuka asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia disebut diuntungkan saat lawan Australia, kok bisa? Media Vietnam menyebut Timnas Indonesia bakal diuntungkan saat menghadapi Australia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Tim Merah Putih akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian laga selanjutnya menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Untuk itu, pertandingan ini menjadi laga krusial buat skuad Garuda. Apalagi, saat ini Jay Itzes dan kawan-kawan hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Namun, perbedaan 1 poin dari Australia tak menjamin Timnas Indonesia aman dengan mengoleksi 6 angka di posisi ketiga grup C. Pasalnya, tim Merah Putih juga memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jelang menghadapi laga krusial ini, Timnas Indonesia disebut beruntung. Media Vietnam, Soha,
melaporkan bahwa Australia saat ini dilanda badai cedera. Tim berjulukan Socceroos tersebut dikabarkan bisa kehilangan 7 pemain saat melawan skuad Garuda buntut badai cedera itu. Pada Maret mendatang, Timnas Indonesia akan melakoni laga ke-7 dan ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di kandang lawan serta Bahrain di kandang sendiri, tulis Soha sebagaimana dikutip Bolasport.com, Rabu, 12 Februari 2025. Berdasarkan informasi terkini, pelatih Patrick Kluivert baru saja mendapatkan kabar baik di mana Timnas Australia kemungkinan akan mengalami krisis pemain pada laga mendatang. Hal ini karena sebanyak 7 pemain andalannya mengalami cedera serius dan belum bisa dipastikan bisa bermain, lanjut Soha. 7 pemain Australia yang dikabarkan mengalami cedera adalah Alessandro Circati, Parma, Harry Souttar, Leicester City, Kusiniengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Jordan Boss, Westerlo, Conor Metcalfe, St. Pauli, dan Nestori Irankunda. Soha melaporkan bahwa 7 pemain ini memang tengah mengalami cedera. Pertandingan melawan Australia akan menjadi laga ke-7 Timnas Indonesia pada putaran ketiga. Namun, belum bisa dipastikan apakah mereka bakal absen dalam laga melawan Timnas Indonesia atau tidak. Walaupun demikian, ada satu nama yang dipastikan bakal absen memperkuat Australia dalam laga kontra tim Merah Putih.